Adelia, seorang pengusaha catering sukses, diundang ke pernikahan mantan suaminya. Tanpa mereka tahu, catering yang mereka pakai adalah milik Adelia. Mampukah ia menghadapi masa lalu, atau justru membalas dendam dengan caranya yang elegan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku duduk di sofa ruang tamu, membiarkan jemariku membelai lembut amplop berwarna perak metalik yang tergeletak di atas meja. Logo timbulnya sangat familiar. Sepasang angsa yang saling melilit, simbol cinta dan kesetiaan. Simbol yang dulu pernah Rian dan aku pilih dengan penuh harap untuk kartu undangan pernikahan kami. Namun, undangan ini bukan milikku, melainkan untukku. Sebuah undangan ke pesta pernikahan mantan suamiku sendiri, Rian. Nama itu, bahkan setelah 2 tahun berpisah, masih terasa seperti sengatan listrik di ujung lidah. Mataku tertuju pada nama yang terukir di sana, Rian dan Bianca. Bianca, wanita yang kehadirannya dulu begitu halus, seperti bayangan yang tiba-tiba menguasai seluruh ruang. Aku masih ingat bagaimana Rian sering menyebut namanya. Awalnya hanya sebagai rekan kerja, lalu teman dekat, hingga akhirnya menjadi alasan di balik perpisahan kami. Kita sudah tidak sejalan, Del. Ada banyak hal yang tidak bisa aku penuhi dari dirimu, dan Bianca bisa. Kalimat itu, yang diucapkan Rian dengan tatapan kosong, masih terngiang jelas di telingaku. Aku mengembuskan napas panjang. Bukan, aku tidak lagi merasakan sakit yang sama. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi kekuatan. Kekuatan yang mendorongku untuk bangkit dari keterpurukan, dari rasa malu, dari semua pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan. Aku bangkit, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu kutemukan dalam Nirmala Catering. Bisnis catering yang kurintis dari nol, dari hobi memasak di dapur kecil, hingga kini berkembang pesat. Nirmala Catering adalah wujud nyata dari tekadku. Setiap hidangan yang kami buat bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang dedikasi, ketulusan, dan cinta. Aku percaya, makanan yang dibuat dengan hati akan selalu terasa istimewa. Aku menamai bisnisku, Nirmala, yang berarti bersih dan suci, sebagai pengingat akan niatku yang tulus dalam setiap langkah. Bisnis ini telah menjadi rumah keduaku, tempat di mana aku bisa berkarya dan melupakan masa lalu. Santi, sahabatku sejak SMA, tiba-tiba masuk ruangan dan duduk di sampingku. Adelia, kamu kok melamun? Sejak tadi aku panggil-panggil. Ia menatap amplop undangan di tanganku dengan penasaran. Aku hanya tersenyum tipis dan menyodorkan amplop itu padanya. Santi membuka dan membaca isinya, lalu ekspresinya berubah. Dari penasaran menjadi terkejut, kemudian marah. "Apa-apaan ini?" seru Santi, suaranya naik 1 oktav. "Dia benar-benar punya nyali untuk mengundangmu?" Setelah semua yang dia lakukan, aku hanya menggelengkan kepala, berusaha menenangkannya. "San, sudah. Biarkan saja. Mungkin dia hanya ingin bersikap sopan." Santi mendengus. "Sopan dari mana? Ini jelas-jelas sebuah ejekan, Del. Dia pamer kebahagiaannya di depanmu." Aku tidak menjawab, hanya tersenyum. Bagiku, undangan ini bukan lagi ejekan, melainkan sebuah ujian. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pergi atau tidak pergi? Rasanya aneh jika tidak pergi, tapi rasanya juga canggung jika harus datang. Rian tidak pernah benar-benar menjauh. Ia masih sering mengirimiku pesan singkat, sekadar menanyakan kabar. Awalnya aku membalas, tapi lama-kelamaan aku biarkan saja. Aku tidak mau lagi terjebak dalam lingkaran masa lalu. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu. Akhirnya,
Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk datang. Bukan untuk melihat mereka bahagia, bukan pula untuk membalas dendam. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah benar-benar pulih. Bahwa Rian dan Bianca tidak lagi memiliki kendali atas perasaanku. Aku ingin datang sebagai Adelia yang baru, Adelia yang jauh lebih kuat dan tegar. Adelia yang tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tahu keputusanku ini berisiko. Mungkin saja akan ada rasa sakit yang kembali muncul saat melihat mereka berdiri berdampingan di pelaminan. Mungkin saja aku akan merasa iri, atau bahkan menyesal. Tapi, aku yakin, aku sudah tidak sama seperti Adelia yang dulu. Aku memiliki Nirmala Catering, tim terbaik, dan impian besar. Semua itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa utuh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus melayang pada masa lalu, pada semua kenangan manis dan pahit yang pernah kami lalui. Aku teringat bagaimana Rian melamarku di tempat favorit kami, sebuah restoran kecil dengan lampu remang-remang. Aku teringat bagaimana kami merencanakan masa depan, merancang rumah impian, dan berjanji untuk saling setia selamanya. Semua janji itu kini terasa hampa. Namun, di tengah semua kenangan itu, satu hal yang paling menonjol adalah bagaimana aku menumpahkan semua perasaanku ke dalam hobiku, memasak. Saat hatiku hancur, saat air mataku tak terbendung, aku akan masuk ke dapur dan mulai mencincang sayuran, mengocok adonan, atau mengaduk saus. Aroma rempah-rempah dan manisnya kue selalu berhasil menenangkan jiwaku. Dapur adalah tempat pelarianku. Nirmala Catering, awalnya, hanya sebuah proyek kecil. Aku memulainya dengan modal seadanya, dan hanya menerima pesanan dari teman-teman dekat. Tapi ternyata, masakanku disukai banyak orang. Dari mulut ke mulut, namaku menyebar. Pelanggan mulai berdatangan. Aku terkejut, dan juga sangat bersyukur. Tuhan memberiku jalan keluar yang begitu indah dari rasa sakitku. Jalan yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Sekarang, Nirmala Catering sudah memiliki kantor kecil, dapur yang luas, dan tim yang solid. Aku sangat bangga dengan pencapaian ini. Aku tidak pernah bekerja sekeras ini sebelumnya. Tetapi aku juga tidak pernah merasa sebahagia ini. Aku merasa memiliki tujuan, sesuatu yang benar-benar menjadi milikku dan aku bangun dengan kedua tanganku sendiri. Semua itu berkat dukungan orang-orang yang tulus mencintaiku, terutama Santi. Santi adalah pendukung terbesarku. Ia selalu ada saat aku jatuh, dan selalu menjadi orang pertama yang merayakan saat aku berhasil. Ia adalah orang yang paling tahu betapa sulitnya proses yang kulalui. Jadi, ketika ia melihat undangan itu dan merasa marah, aku mengerti. Ia hanya ingin melindungiku. Ia tidak ingin aku terluka lagi. Tapi aku meyakinkannya bahwa aku sudah baik-baik saja. Aku menutup amplop perak itu dan menyimpannya di laci. Aku tidak akan membiarkan undangan ini menggangguku. Aku akan datang, memberikan senyum terbaikku, dan mengucapkan selamat dengan tulus. Lalu aku akan pulang. Kembali ke kehidupanku yang penuh dengan wewangian rempah-rempah dan suara panci bergemerisik. Kehidupan yang membuatku merasa lengkap, bahkan tanpa Rian. Ponselku berdering di tengah riuhnya suara wajan dan pisau di dapur. Aku sedang memantau timku yang sedang menyiapkan pesanan makan siang untuk sebuah acara seminar. Aku mengusap tanganku dengan celemek bersih sebelum mengambil ponsel di saku. Nama, Bu Indah Wedding Planner, tertera di layar. Bu Indah adalah seorang wedding planner senior yang terkenal sangat perfeksionis. Aku mengenalnya melalui salah satu klienku. Halo, Bu Indah. Sapaku ramah. Suara Bu Indah terdengar antusias di seberang sana. Adelia, saya senang sekali Anda mengangkat telepon. Saya punya proyek besar untuk Nirmala Catering. Sangat besar. Aku tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Kapan bisa kita bertemu untuk membicarakan detailnya? Jawabku. Bagaimana kalau besok?
Klien saya sudah sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Anda. Aku mencatat jadwal pertemuan kami. Bu Indah tidak menyebutkan nama kliennya. Hanya mengatakan bahwa mereka adalah pasangan muda yang memiliki selera tinggi dan ingin pesta pernikahan yang paling istimewa. Aku mengangguk-angguk saat mendengar deskripsinya, merasa yakin bahwa Nirmala Catering adalah pilihan yang tepat. Timku selalu berhasil mewujudkan setiap keinginan klien, tidak peduli seberapa rumitnya. Kami memiliki resep rahasia kami sendiri, detail. Keesokan harinya, aku pergi ke sebuah kafe yang sudah ditentukan. Aku mengenakan blus krem dan rok panjang berwarna coklat, serta hijab yang senada. Penampilanku selalu profesional namun tetap sederhana. Setelah menukar sapaan, Bu Indah langsung menunjukkan buku panduan pernikahan kliennya. Ini adalah detail dari pesta pernikahan yang akan datang, katanya sambil membuka beberapa halaman. Konsepnya rustik, dengan sentuhan modern. Klien saya menginginkan hidangan yang tidak biasa, tapi tetap autentik Indonesia. Aku membolak-balik halamannya, membaca daftar menu yang diinginkan. Ada rendang wagyu, sate lilit dengan bumbu spesial, hingga hidangan penutup seperti klap pertaart dan es teler. Semuanya adalah menu andalan Nirmala Catering. Aku tersenyum dalam hati. Klien ini benar-benar memiliki selera yang cocok dengan kami. Aku mengambil catatan dan mulai menuliskan ide-ide untuk presentasiku. Tiba-tiba, Bu Indah menyebutkan sebuah nama yang membuat jantungku berdetak kencang. Mereka adalah Rian dan Bianca. Mungkin Anda mengenalnya? Rian adalah direktur utama di perusahaan media terkemuka, dan Bianca adalah seorang arsitek. Tanganku yang sedang menulis mendadak berhenti. Rian dan Bianca. Namanya. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Aku mencoba menutupi keterkejutanku, tetapi Bu Indah menyadarinya. Adelia? Ada apa? Tanyanya. Tidak apa-apa, Bu, jawabku cepat, berusaha mengendalikan suaraku. Hanya saja, saya rasa saya pernah mendengar nama mereka. Tentu saja, aku mendengar nama mereka. Aku mendengarnya berulang kali, dalam setiap mimpi burukku dan setiap kenangan yang berusaha kuhapus. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ini seperti takdir yang ironis, atau mungkin sebuah lelucon dari alam semesta. Setelah mendengar nama mereka, aku jadi teringat akan undangan yang tergeletak di meja ruang tamu. Pesta pernikahan mereka. Jadi, Nirmala Cateringlah yang akan menjadi catering di hari besar mereka. Ini adalah sebuah ironi yang begitu pahit. Pesta pernikahan Rian, mantan suamiku, akan dihidangkan dengan makanan yang dibuat oleh tanganku sendiri. Makanan yang dulunya sering aku buat hanya untuknya. Pikiranku berkecamuk. Haruskah aku menolak pekerjaan ini? Tidak, aku tidak bisa. Ini adalah proyek terbesar yang pernah kami dapatkan. Reputasi Nirmala Catering akan naik pesat jika kami berhasil. Namun, di sisi lain, aku merasa tidak sanggup. Rasanya seperti mengukir luka di atas luka yang sudah sembuh. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Ini adalah tantangan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku sudah tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu. Aku kembali fokus pada pertemuan. Aku mendengarkan setiap detail yang diberikan Bu Indah. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan saran, dan menunjukkan profesionalitas yang tak tergoyahkan. Di dalam hatiku, aku berjanji. Aku akan membuat pesta pernikahan mereka menjadi yang paling sukses. Aku akan membuat setiap tamu memuji makanan kami, tanpa mereka sadari siapa pemiliknya. Setelah pertemuan selesai, Bu Indah menjabat tanganku. Saya yakin Anda adalah orang yang tepat, Adelia. Pilihan saya tidak pernah salah. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Saat meninggalkan kafe, aku tidak lagi merasa kaget atau terkejut. Aku hanya merasakan sebuah tekad yang kuat. Aku akan melakukan ini. Untuk Nirmala Catering. Untuk timku. Dan yang paling penting,
untuk diriku sendiri. Aku langsung menelepon Santi dan menceritakan semuanya. Santi terkejut, seperti yang sudah kuduga. Gila, Del. Gila. Kamu benar-benar akan mengambil pekerjaan ini? Tanyanya dengan nada tidak percaya. Iya, San. Aku akan mengambilnya. Ini kesempatan besar untuk Nirmala. Lagi pula, mereka tidak tahu aku pemiliknya. Santi terdiam sesaat, lalu ia menghela napas. Baiklah, aku akan mendukungmu. Tapi, pastikan kamu baik-baik saja, ya. Jangan sampai kamu terluka lagi. Aku merasa lega. Dukungan Santi sangat berarti bagiku. Aku tahu dia khawatir, tapi ia juga tahu bahwa aku adalah wanita yang kuat. Aku adalah wanita yang berhijab, yang percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan ada hikmahnya. Dan hikmah dari perceraianku adalah Nirmala Catering. Dan sekarang, Nirmala Catering akan menjadi bagian dari pesta pernikahan mantan suamiku. Malam harinya, aku duduk di depan laptop, mulai menyusun proposal. Aku akan membuat proposal yang paling sempurna, paling detail, dan paling profesional. Aku akan menempatkan semua ide terbaikku di sana. Aku akan menunjukkan pada Rian dan Bianca, meskipun mereka tidak akan tahu siapa aku, bahwa mereka telah memilih yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah aku, wanita yang pernah mereka tinggalkan. Aku tidak lagi merasa pahit atau sedih. Sebaliknya, aku merasa bersemangat. Ini seperti sebuah misi rahasia, sebuah pertunjukan di mana aku adalah sutradara yang tidak terlihat. Aku akan mengendalikan setiap detail, setiap rasa, setiap aroma. Semua itu akan menjadi cerminan dari kemenanganku. Kemenangan atas masa lalu, atas rasa sakit, dan atas semua keraguan. Aku tahu bahwa di balik profesionalitas yang akan kutunjukkan, ada sebuah ironi yang mendalam. Sebuah ironi yang hanya aku yang tahu. Aku akan ada di sana, di balik layar, mengawasi setiap langkah mereka. Aku akan ada di sana, di antara para tamu, melihat mereka berbahagia, sambil memastikan bahwa semua hidangan sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Aku memejamkan mata, membayangkan hari haji. Aku membayangkan aroma masakan kami yang memenuhi ruangan, suara tawa para tamu, dan mungkin tatapan Rian dan Bianca yang penuh kebahagiaan. Dan di tengah semua itu, aku, Adelia, akan berdiri tegak, membiarkan semuanya terjadi, tanpa mereka sadari bahwa aku adalah orang di balik semua keindahan itu. Aku akan menari di atas panggung kehidupan mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang akan melihatnya. Ponselku berdering lagi. Kali ini, Bu Indah mengabarkan bahwa Rian dan Bianca sangat menyukai proposal yang kuajukan. Mereka bahkan meminta beberapa hidangan tambahan yang belum ada di daftar, dan aku dengan senang hati menyetujuinya. Aku merasa senang dan bangga. Ini adalah bukti bahwa kerja kerasku membuahkan hasil. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang membuat proposal itu, tapi mereka langsung jatuh cinta pada ide-ideku. Aku segera mengumpulkan timku di dapur. Mereka adalah orang-orang terbaik yang pernah aku kenal. Ada Bu Nur, chef utama yang sudah seperti ibuku sendiri, Budi, asisten chef yang sangat cekatan, dan Vina, ahli dekorasi makanan yang memiliki bakat luar biasa. Aku menjelaskan detail proyek ini, tapi aku tidak menyebutkan nama kliennya. Aku hanya mengatakan bahwa ini adalah pesta pernikahan besar yang sangat penting. Bu, saya akan menyiapkan rendang wagyu andalan kita. Bumbu rendangnya harus lebih kaya, lebih pedas, dan lebih harum, kata Bu Nur dengan semangat. Aku mengangguk. Baik, Bu. Saya percaya pada Anda. Budi, tolong siapkan bahan-bahan terbaik. Vina, kita akan membuat dekorasi makanan yang paling indah. Kita harus membuat semua orang terkesan. Timku sangat bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah proyek pribadi untukku. Mereka hanya melihat ini sebagai sebuah tantangan profesional, dan mereka siap untuk menghadapinya.
Aku merasa sangat beruntung memiliki mereka. Mereka adalah keluargaku, tim yang selalu mendukungku, bahkan ketika aku sendiri tidak yakin. Aku menghabiskan berjam-jam di dapur, membantu timku menyiapkan bumbu, mencicipi masakan, dan memastikan semuanya sempurna. Aku ingin setiap hidangan menjadi sebuah mahakarya. Aku ingin setiap tamu merasakan betapa tulusnya kami dalam membuat makanan ini. Aku ingin makanan kami menjadi pembicaraan di pesta itu, bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena keindahannya. Di sela-sela kesibukanku, aku sering memikirkan Rian. Apa yang akan dia pikirkan saat mencicipi rendang wagyu yang dulu sering aku buat untuknya? Apakah dia akan menyadari bahwa rasanya sama, atau bahkan lebih baik dari yang dulu? Apakah dia akan mengingat kenangan masa lalu saat menyantap hidangan itu? Aku tidak tahu. Tapi aku merasa puas membayangkan semua itu. Suatu hari, saat aku sedang sibuk di kantor, Santi datang. "Del, kamu mau kemana?" tanyanya melihatku mengenakan pakaian rapi. "Aku mau ke venue, San. Ada pertemuan dengan Bu Indah untuk melihat tata letak dapur dan ruang penyimpanan," jawabku. "Aku ikut ya. Aku mau melihat tempat yang akan menjadi saksi bisu hari terbesarmu," kata Santi sambil tertawa. Kami tiba di sebuah ballroom mewah yang sangat besar. Ruangan itu masih kosong, tapi sudah terlihat megah. Aku langsung terpana. "Wow, Rian benar-benar tidak main-main ya," bisik Santi. Aku hanya tersenyum. Dulu, Rian dan aku hanya bermimpi tentang pernikahan di tempat seperti ini. Tapi impian itu harus hancur di tengah jalan. Sekarang, aku berada di sini, bukan sebagai calon pengantin, melainkan sebagai pemilik catering. Aku bertemu dengan Bu Indah dan timnya. Kami berkeliling, melihat area dapur, ruang penyimpanan, dan area servis. Aku mengambil catatan dan membuat sketsa tata letak yang paling efisien. Bu Indah sangat terkesan dengan semua detail yang kuberikan. "Adelia, saya rasa Anda tidak hanya ahli dalam memasak, tapi juga ahli dalam merencanakan," pujinya. Saat kami sedang membicarakan detail terakhir, aku melihat Rian dan Bianca datang. Mereka sedang melihat-lihat dekorasi. Jantungku berdebar kencang. Aku segera bersembunyi di balik pilar besar, pura-pura memeriksa ponselku. Santi menyikut lenganku. "Del, santai. Ingat, kamu profesional." Aku mengangguk, berusaha menenangkan diriku. Rian dan Bianca terlihat sangat serasi. Bianca mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan. Rambutnya diikat rapi, dan ia terlihat sangat cantik. Rian terlihat lebih tampan dari yang kuingat. Mereka tertawa, berpegangan tangan, dan saling memandang dengan penuh cinta. Aku merasakan sebuah gelombang aneh di dadaku, tapi bukan rasa sakit. Lebih seperti sebuah rasa lega yang campur aduk. Aku lega bahwa mereka menemukan kebahagiaan mereka, dan aku lega bahwa aku juga menemukan kebahagiaanku. Aku terus mengamati mereka dari balik pilar. Aku melihat Rian sesekali mengusap rambut Bianca, dan Bianca tersenyum malu-malu. Kenangan masa lalu kembali terlintas di kepalaku. Aku teringat bagaimana Rian sering membetulkan hijabku yang miring, atau bagaimana ia sering membisikkan kata-kata manis di telingaku. Tapi kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Mereka hanya seperti film lama yang diputar ulang. Bu Indah memanggilku. "Adelia, ini ada beberapa detail yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Aku mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan ke arahnya. Aku mencoba berjalan dengan tegap dan percaya diri. Aku tidak boleh terlihat canggung. Aku adalah pemilik Nirmala Catering, seorang profesional yang sukses. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat sisi rentanku. Ketika aku sampai di depan Bu Indah, aku melihat Rian dan Bianca sekilas. Mereka sedang membelakangiku. Mereka tidak melihatku. Aku merasa lega. Aku segera fokus pada pembicaraanku dengan Bu Indah. Kami membicarakan detail terakhir,
termasuk tata letak hidangan di setiap meja. Setelah semuanya selesai, aku pamit. Aku berjalan keluar, meninggalkan Rian dan Bianca di belakangku, tanpa mereka sadari bahwa aku telah ada di sana. Begitu dekat, namun tak terlihat. Hari gladi resik tiba. Seluruh tim Nirmala Catering sudah berada di lokasi sejak pagi buta. Aku memastikan semua peralatan sudah diangkut, bahan-bahan sudah tersedia, dan setiap detail kecil sudah diperhatikan. Aku mengenakan seragam kerja kami, atasan putih bersih dengan logo Nirmala Catering di dada kiri, dan celana panjang hitam. Hijab yang ku kenakan berwarna senada, membuatku terlihat profesional dan siap tempur. Suasana di ballroom sangat ramai. Dekorasi mulai dipasang, para florist sibuk menata bunga, dan para sound engineer sedang menguji audio. Aku sibuk bolak-balik antara dapur dan area makan, memastikan semua penempatan meja dan kursi sudah sesuai dengan denah yang kami sepakati. Aku juga mengecek tata letak setiap stasiun makanan, memastikan semuanya efisien dan mudah diakses oleh tamu. Tiba-tiba, dari arah pintu utama, Rian dan Bianca masuk. Mereka ditemani oleh keluarga mereka. Aku melihat ibunya Rian, Bu Nita, yang dulu sangat menyayangiku. Bu Nita adalah sosok ibu mertua yang paling baik. Ia selalu memberiku dukungan dan menganggapku seperti putrinya sendiri. Aku menunduk, pura-pura sibuk memeriksa catatan, tidak ingin dia melihatku. Namun, Bu Nita memiliki mata yang tajam. Ia melihatku sekilas, dan matanya membelalak. Ia mencoba mendekatiku, tapi Rian memanggilnya. "Ibu, ayo kita lihat tempat pelaminan." Bu Nita ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengikuti Rian. Aku merasakan sebuah getaran aneh di hatiku. Ia hampir saja mengenaliku. Aku bersyukur dia tidak jadi mendekatiku. Aku belum siap untuk pertemuan yang terlalu personal. Selama gladi resik, aku terus mengamati mereka dari kejauhan. Rian terlihat sangat bahagia. Ia tertawa lepas, memeluk Bianca, dan bercanda dengan keluarganya. Aku melihat wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan, dan aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasakan rasa sakit. Aku hanya merasa lega. Aku lega bahwa ia menemukan kebahagiaannya, dan aku lega bahwa aku sudah bisa melepaskan semua kenangan pahit kami. Saat mereka sedang mencoba makanan yang kami siapkan, aku mengamati dari balik pilar. Rian mengambil sepotong sate lilit, mencicipinya, dan matanya membelalak. Ia menatap ke arah Bu Indah. "Bu, ini enak sekali. Ini benar-benar sate lilit yang paling enak yang pernah saya makan." Bianca juga mengangguk setuju. "Ini luar biasa, Bu Indah. Anda harus memperkenalkan kami dengan chefnya." Bu Indah menoleh ke arahku dan tersenyum. "Nanti, Bianca. Tenang saja. Chefnya sedang sibuk." Aku menghela napas lega. Untungnya Bu Indah tahu tentang rencanaku. Aku tidak ingin mereka bertemu denganku. Aku hanya ingin fokus pada pekerjaanku, pada Nirmala Catering, dan pada semua hal yang telah aku bangun dengan kedua tanganku sendiri. Aku terus mengawasi setiap detail. Aku memastikan setiap hidangan terasa sempurna, setiap saus memiliki rasa yang pas, dan setiap dekorasi makanan terlihat indah. Aku tidak ingin ada satu kesalahan pun. Ini bukan hanya tentang profesionalisme, ini juga tentang kehormatan. Kehormatan untuk Nirmala Catering, untuk timku, dan untuk diriku sendiri. Di sela-sela kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk menelepon Santi. "San, tadi hampir ketahuan," bisikku. "Hampir ketahuan gimana?" seru Santi dengan nada khawatir. Ibu Rian melihatku, tapi dia tidak jadi mendekat. Mereka juga memuji masakan kita. Mereka bilang masakan kita enak sekali. Santi tertawa lega. "Nah kan, sudah aku bilang. Masakanmu adalah yang terbaik di dunia, Del." Setelah gladi resik selesai, aku berjalan ke arah mobil. Aku melihat Rian dan Bianca sedang berpelukan di depan pintu masuk. Mereka terlihat sangat bahagia.
Aku merasakan sebuah senyum kecil di bibirku. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan celemekku di kursi belakang. Aku memandangi pantulan diriku di kaca spion. Aku melihat seorang wanita berhijab yang kuat dan tegar. Wanita yang berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan. Wanita yang berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses dari nol. Wanita yang sekarang akan menjadi bagian dari pesta pernikahan mantan suaminya. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan lokasi. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku hanya melihat ke depan. Aku melihat sebuah masa depan yang cerah, penuh dengan peluang, dan penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak lagi membutuhkan Rian untuk bahagia. Aku sudah bisa bahagia dengan diriku sendiri. Pagi hari pernikahan Rian dan Bianca. Aku tiba di lokasi pukul 4 pagi. Ruangan ballroom masih gelap dan dingin, hanya diterangi oleh beberapa lampu sorot. Timku sudah datang lebih awal. Suara gemerisik panci, aroma rempah-rempah yang direbus, dan obrolan kecil timku memenuhi ruangan. Aku merasa sangat bersemangat. Kami bekerja dengan sangat efisien. Setiap orang tahu tugasnya masing-masing. Bu Nur mengawasi persiapan hidangan utama, Budi mengurus hidangan penutup, dan Vina sibuk menata dekorasi makanan. Aku berjalan dari satu stasiun ke stasiun lainnya, memastikan semuanya berjalan lancar. Aku juga sesekali menyempatkan diri untuk mencicipi masakan. Semuanya terasa sempurna. Di luar dapur, aku bisa mendengar suara persiapan. Para dekorator sibuk menata meja, para florist menata bunga, dan para musisi sedang melakukan latihan terakhir. Aku bisa merasakan energi dari pesta yang akan datang. Rasanya seperti sebuah pertunjukan teater. Dan kami, Nirmala Catering, adalah tim belakang panggung yang memastikan semuanya berjalan lancar. Saat waktu menunjukkan pukul 9 pagi, aku mendengar suara langkah kaki dari luar. Rian dan Bianca sudah tiba. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menyingkir, bersembunyi di balik lemari pendingin. Aku tidak ingin mereka melihatku. Aku hanya ingin mereka fokus pada hari besar mereka. Aku mendengar suara tawa Rian dan Bianca, suara mereka yang begitu bahagia. Aku merasakan sebuah gelombang nostalgia di dadaku. Aku teringat pada hari pernikahanku sendiri. Aku teringat bagaimana Rian memegang tanganku saat kami berjalan menuju pelaminan, bagaimana ia membisikkan kata-kata cinta, dan bagaimana kami berjanji untuk saling mencintai selamanya. Kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Mereka hanya terasa seperti sebuah kisah yang sudah lama berlalu. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku membantu timku menata hidangan di setiap stasiun. Aku memastikan setiap hidangan terlihat indah dan menggugah selera. Aku ingin para tamu merasa bahwa mereka sedang berada di sebuah pesta yang paling istimewa. Aku ingin mereka merasa bahwa setiap hidangan adalah sebuah seni. Pukul 11 siang, para tamu mulai berdatangan. Aku mengintip dari balik tirai dapur, melihat para tamu yang mengenakan pakaian-pakaian indah. Aku melihat teman-teman Rian, rekan-rekan kerjaku dulu, dan keluarga-keluargaku. Aku merasa sangat lega. Tidak ada yang tahu aku ada di sini. Aku hanya sebuah bayangan yang tidak terlihat. Pukul 12 siang, pesta pernikahan dimulai. Aku mendengar Rian mengucapkan janji sucinya, dan aku mendengar suara tawa para tamu. Aku merasakan sebuah getaran aneh di hatiku. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah rasa lega yang luar biasa. Aku lega bahwa ia menemukan kebahagiaannya, dan aku lega bahwa aku juga menemukan kebahagiaanku. Aku kembali ke dapur, membantu timku menyiapkan hidangan untuk para tamu. Kami bekerja dengan sangat efisien. Aku tidak ingin ada satu kesalahan pun. Aku ingin setiap hidangan menjadi sebuah mahakarya. Aku ingin setiap tamu merasakan betapa tulusnya kami dalam membuat makanan ini.
Aku ingin makanan kami menjadi pembicaraan di pesta itu, bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena keindahannya. Di sela-sela kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk menelepon Santi. San, pestanya sudah dimulai. Semua berjalan lancar. Tapi aku belum melihat Rian atau Bianca. Bisikku. Ya, bagus. Jangan sampai mereka melihatmu. Ingat, kamu profesional. Aku mengangguk, berusaha menenangkan diriku. Setelah pesta selesai, aku berjalan ke arah mobil. Aku melihat Rian dan Bianca sedang berpelukan di depan pintu masuk. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku merasakan sebuah senyum kecil di bibirku. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan celemekku di kursi belakang. Aku memandangi pantulan diriku di kaca spion. Aku melihat seorang wanita berhijab yang kuat dan tegar. Wanita yang berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan. Wanita yang berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses dari nol. Wanita yang sekarang akan menjadi bagian dari pesta pernikahan mantan suaminya. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan lokasi. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku hanya melihat ke depan. Aku melihat sebuah masa depan yang cerah, penuh dengan peluang, dan penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak lagi membutuhkan Rian untuk bahagia. Aku sudah bisa bahagia dengan diriku sendiri. Pesta pernikahan sudah berlangsung meriah. Dari balik jendela dapur catering, aku bisa melihat para tamu yang hilir mudik dengan piring penuh. Senyum dan tawa menghiasi wajah-wajah mereka. Mereka terlihat sangat menikmati hidangan yang kami sajikan. Hal itu membuatku merasa sangat puas dan bangga. Aku melihat Rian dan Bianca, kini resmi menjadi sepasang suami istri, berjalan dari satu meja ke meja lain, menyapa para tamu. Aku mengamati mereka, memastikan bahwa mereka tidak tahu aku ada di sini. Suara musik lembut mengalun, dan suasana terasa begitu hangat. Aku melihat Rian sesekali menatap Bianca dengan tatapan yang penuh cinta. Aku merasakan sebuah getaran aneh di dadaku. Itu bukan rasa sakit, melainkan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Rian memang mencintai Bianca. Dan aku tidak lagi merasakan cemburu. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara Bu Indah terdengar. Adelia, bisakah Anda keluar sebentar? Rian dan Bianca ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Anda. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menyingkir, bersembunyi di balik lemari pendingin. Maaf, Bu Indah, saya tidak bisa. Saya sedang sibuk. Tolong sampaikan saja terima kasih saya kepada mereka, kataku dengan suara lirih. Bu Indah terlihat ragu-ragu. Tapi mereka ingin bertemu langsung dengan Anda, Adelia. Mereka sangat terkesan dengan masakan Anda. Aku menggelengkan kepala. Maaf, Bu Indah. Saya tidak bisa. Saya sangat sibuk. Tolong sampaikan saja terima kasih saya kepada mereka. Bu Indah akhirnya mengangguk. Ia pergi, dan aku menghela napas lega. Aku hampir saja ketahuan. Aku kembali ke dapur, memastikan semua hidangan di setiap stasiun sudah diisi kembali. Aku juga mengecek tata letak setiap stasiun, memastikan semuanya efisien dan mudah diakses oleh tamu. Aku tidak ingin ada satu kesalahan pun. Ini bukan hanya tentang profesionalisme, ini juga tentang kehormatan. Kehormatan untuk Nirmala Catering, untuk timku, dan untuk diriku sendiri. Di sela-sela kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk menelepon Santi. San, mereka ingin bertemu denganku, bisikku. Mereka ingin bertemu denganmu? Seru Santi dengan nada khawatir. Iya, tapi aku menolaknya. Aku bilang aku sibuk. Santi tertawa lega. Bagus. Jangan sampai mereka melihatmu. Ingat, kamu profesional.
Aku mengangguk, berusaha menenangkan diriku. Setelah pesta selesai, aku berjalan ke arah mobil. Aku melihat Rian dan Bianca sedang berpelukan di depan pintu masuk. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku merasakan sebuah senyum kecil di bibirku. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan celemekku di kursi belakang. Aku memandangi pantulan diriku di kaca spion. Aku melihat seorang wanita berhijab yang kuat dan tegar. Wanita yang berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan. Wanita yang berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses dari nol. Wanita yang sekarang akan menjadi bagian dari pesta pernikahan mantan suaminya. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan lokasi. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku hanya melihat ke depan. Aku melihat sebuah masa depan yang cerah, penuh dengan peluang, dan penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak lagi membutuhkan Rian untuk bahagia. Aku sudah bisa bahagia dengan diriku sendiri. Pesta pernikahan Rian dan Bianca berlangsung dengan sukses besar. Pujian mengalir deras untuk setiap aspek acara, terutama untuk makanan. Setiap tamu, dari kerabat terdekat hingga kolega kerja, tak henti-hentinya memuji kelezatan hidangan yang disajikan. Rendang wagyunya luar biasa. Bumbunya meresap sempurna sampai ke dalam daging, ujar salah satu tamu. Sate lilitnya terasa otentik sekali, seperti di Bali, kata tamu lainnya. Di tengah keramaian, Rian dan Bianca merasa sangat bangga. Mereka terus-menerus mendapat pujian, dan setiap kali mereka bertanya siapa cateringnya, semua orang menunjuk ke arah Bu Indah. Bu Indah, sang wedding planner, tersenyum bangga. Saya hanya menyediakan jasa, tapi cateringnya adalah bintangnya, katanya merendah. Rian dan Bianca semakin penasaran. Mereka merasa harus bertemu dengan pemilik Nirmala Catering untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku benar-benar penasaran. Sayang, siapa chef di balik masakan yang luar biasa ini? Tanya Bianca pada Rian. Rian mengangguk. Aku juga. Rasanya familiar, tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah mencicipi masakan seenak ini, jawabnya. Mereka berdua tidak tahu bahwa rasa familiar itu berasal dari masakan Adelia, masakan yang dulu pernah mengisi hari-hari mereka. Di sisi lain, aku masih berada di dapur, memantau setiap detail kecil. Aku mendengar dari timku bahwa para tamu sangat menyukai masakan kami. Aku merasa sangat puas. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak butuh pengakuan dari Rian atau Bianca. Aku hanya butuh kepuasan dari timku dan kepuasan dari diriku sendiri. Tiba-tiba, Bu Indah datang ke dapur. Wajahnya terlihat bersemangat. Adelia, saya sudah tidak bisa menahan mereka lagi. Mereka benar-benar ingin bertemu dengan Anda. Mereka bilang, masakan Anda adalah yang terbaik yang pernah mereka cicipi. Aku menggelengkan kepala. Maaf, Bu Indah, saya tidak bisa. Saya sedang sibuk. Bu Indah menghela napas. Adelia, mereka adalah klien penting. Mereka ingin memberikan apresiasi. Mereka bahkan sudah menanyakan tentang nama perusahaan Anda. Aku tahu, saat ini aku harus menghadapi mereka. Aku tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku mengangguk pada Bu Indah. Baik, Bu. Saya akan menemui mereka. Tapi tolong, jangan beritahu mereka siapa saya. Aku berjalan keluar dari dapur, menuju ke arah panggung. Aku melihat Rian dan Bianca sedang berbincang dengan Bu Indah. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Aku merasakan sebuah getaran aneh di dadaku. Itu bukan rasa sakit, melainkan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Rian memang mencintai Bianca.
Dan aku tidak lagi merasakan cemburu. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Saat aku mendekat, Rian melihatku. Ia terlihat terkejut. Matanya membelalak. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku tahu, ia pasti mengenali wajahku, tapi ia tidak menyangka bahwa aku, Adelia, adalah pemilik Nirmala Catering. Bianca juga melihatku. Ia terlihat bingung. Ia menatapku dan Rian secara bergantian, seolah-olah tidak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya tersenyum. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, menunggu. Bu Indah memperkenalkan aku. Rian, Bianca, ini Adelia, pemilik Nirmala Catering. Catering yang kalian pilih. Rian dan Bianca saling bertatapan, terkejut, bingung, dan malu. Aku merasakan sebuah kepuasan yang luar biasa. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Momen di mana mereka menyadari bahwa aku, wanita yang mereka tinggalkan, sudah menjadi orang yang jauh lebih baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu bahwa aku siap untuk menghadapi apapun. Aku siap untuk menghadapi Rian dan Bianca. Aku siap untuk menghadapi masa lalu. Dan yang paling penting, aku siap untuk menghadapi masa depanku. Momen itu terasa seperti film yang diputar dalam gerakan lambat. Rian dan Bianca menatapku. Mata mereka dipenuhi keheranan, kebingungan, dan, khususnya dari pihak Rian, sedikit rasa bersalah. Kata-kata Bu Indah yang memperkenalkan diriku sebagai pemilik Nirmala Catering seolah menggantung di udara. Wajah Rian memucat, sementara Bianca, meski mencoba bersikap anggun, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia melihat logo di seragamku, lalu kembali menatapku. Adelia? Suara Rian terdengar seperti bisikan, serak dan tidak percaya. Kamu, pemilik Nirmala Catering? Aku mengangguk, mempertahankan senyum profesional yang ku kenakan sejak pagi. Iya, Rian. Aku pemiliknya. Selamat atas pernikahanmu, kataku dengan suara yang tenang, berusaha menyembunyikan setiap emosi yang bergejolak di dalam diriku. Bianca melangkah maju, terlihat tidak nyaman. Jadi, catering yang kami pilih cateringmu? Tanyanya, suaranya terdengar canggung. Aku mengangguk lagi. Tepat. Senang bisa menjadi bagian dari hari spesial kalian. Saya harap semua hidangan sesuai dengan selera. Bianca hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata-kata lebih. Rian hanya berdiri di sana, membisu. Situasi menjadi sangat canggung. Bu Indah, menyadari ketegangan yang ada, mencoba mencairkan suasana. Saya sudah tahu, Rian, kalau catering yang kamu pilih adalah milik Adelia. Tapi saya sengaja tidak memberitahumu, karena saya ingin memberi kalian kejutan, katanya sambil tertawa kecil, yang terdengar sangat dipaksakan. Rian tidak merespons, matanya tidak lepas dariku. Ia melihatku, bukan sebagai Adelia, mantan istrinya, tetapi sebagai Adelia, seorang pengusaha sukses yang telah bangkit dari keterpurukannya. Tiba-tiba, seorang pelayan menghampiriku. Maaf, Bu, ada masalah kecil di dapur. Kami butuh bantuan Ibu. Aku mengangguk, merasa sangat lega. Ini adalah kesempatan emas bagiku untuk pergi. Aku menoleh pada Rian dan Bianca. Maaf, saya harus kembali ke dapur. Sekali lagi, selamat, kataku, lalu berbalik dan berjalan cepat kembali ke dapur. Saat aku kembali ke dapur, timku menyambutku dengan tatapan khawatir. Mereka tahu apa yang terjadi di luar. Bagaimana, Bu? Apa mereka mengenali Ibu? Tanya Budi. Aku mengangguk. Ya, mereka mengenali saya. Tapi semuanya baik-baik saja, kataku, berusaha menenangkan mereka. Sekarang, mari kita fokus pada pekerjaan kita. Aku menghabiskan sisa pesta di dapur, membiarkan timku yang mengurus semuanya di luar.
Aku tidak ingin lagi bertemu dengan Rian dan Bianca. Aku sudah menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah menjadi orang yang jauh lebih baik. Aku sudah membuktikan pada mereka bahwa aku tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka dan Rian masuk. Ia mengenakan tuxedo pernikahannya, terlihat sangat tampan. Tapi ia terlihat juga sangat cemas. "Adelia, bisakah kita bicara sebentar?" tanyanya. Aku menggelengkan kepala. "Tidak, Rian. Aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk berbicara," jawabku dingin. Rian tidak menyerah. "Tolong, Del. Hanya sebentar. Aku ingin menjelaskan semuanya." Aku menatapnya. Aku melihat keraguan di matanya, rasa bersalah, dan juga sedikit penyesalan. Tapi aku tidak lagi merasakan cinta. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku menghela napas panjang. "Rian, tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Kamu bahagia, dan aku juga bahagia. Kita tidak lagi memiliki ikatan apapun. Tolong, biarkan aku fokus pada pekerjaanku." Aku berbalik, pura-pura sibuk memeriksa panci. Rian tidak menyerah. Ia mendekatiku dan memegang lenganku. "Adelia, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Aku salah. Aku masih mencintaimu," katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya, terkejut. "Rian, apa yang kamu katakan? Kamu baru saja menikah," kataku. Rian menggelengkan kepala. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Aku mencoba, tapi aku tidak bisa." Aku menarik tanganku dari genggamannya. "Rian, kamu harus kembali ke sana. Istrimu menunggumu. Jangan membuat pesta pernikahanmu menjadi drama." Rian tidak menyerah. Ia mencoba memegang tanganku lagi, tapi aku menolaknya. "Rian, pergilah," kataku dengan suara yang tegas. "Pergilah dan nikmati pesta pernikahanmu." Rian akhirnya mengalah. Ia mengangguk, terlihat sangat sedih. Ia berbalik dan berjalan keluar dari dapur, meninggalkan aku sendirian dengan hatiku yang berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa sedih atau senang. Aku hanya tahu bahwa aku sudah tidak lagi merasakan cinta. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Pesta pernikahan semakin meriah, tetapi suasana hatiku menjadi lebih tenang. Setelah Rian pergi dari dapur, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Timku, yang menyaksikan konfrontasi itu, terlihat khawatir. Aku menenangkan mereka, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin mereka merasa cemas. Beberapa jam kemudian, saat pesta sudah hampir selesai, Rian kembali ke dapur. Kali ini, ia sendirian. Ia terlihat lebih tenang, tapi matanya masih dipenuhi keraguan. Ia duduk di salah satu kursi di sudut dapur. "Aku hanya ingin bicara sebentar. Del, tolong, jangan usir aku," katanya. Aku mengangguk, mengalah. Aku merasa bahwa aku perlu memberinya kesempatan untuk berbicara. "Baiklah, 5 menit," kataku. Rian mengangguk. Ia menghela napas panjang. "Aku minta maaf, Del. Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan. Aku tahu aku membuatmu sakit. Aku tahu aku meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, kamu mungkin tidak percaya padaku. Tapi aku benar-benar mencintaimu," katanya. "Aku masih mencintaimu. Aku mencoba untuk melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa bahwa aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." Aku menatapnya, tidak percaya.
Rian, kamu baru saja menikah. Kamu harus bahagia dengan pilihanmu, kataku. Rian menggelengkan kepala. Aku tidak bisa, Del. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku mencoba, tapi aku tidak bisa. Aku mencoba untuk melupakanmu dengan cara menikah dengan Bianca, tapi aku tidak bisa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, aku salah. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Aku seharusnya tidak pernah membuatmu sakit. Aku tahu, kamu tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, aku tidak bisa memilikimu lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, aku tidak bisa memilikimu lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku akhirnya berbicara. Rian, aku sudah tidak lagi mencintaimu. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku sudah benar-benar pulih. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan kebahagiaan itu bukan bersamamu. Aku menatapnya, mataku penuh dengan ketegasan. Rian terlihat sedih. Ia mengangguk. Ia mengerti. Aku tahu, Del. Aku tahu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, aku tidak bisa memilikimu lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mendengarkan. Aku akhirnya berbicara. Rian, kamu harus kembali ke sana. Istrimu menunggumu. Jangan membuat pesta pernikahanmu menjadi drama. Rian akhirnya mengalah. Ia mengangguk, terlihat sangat sedih. Ia berbalik dan berjalan keluar dari dapur, meninggalkan aku sendirian dengan hatiku yang berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa sedih atau senang. Aku hanya tahu bahwa aku sudah tidak lagi merasakan cinta. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Pesta pernikahan Rian dan Bianca telah berakhir. Seluruh tim Nirmala Catering sibuk membersihkan peralatan dan mengemas sisa makanan. Suasana di dapur terasa sangat lega. Kami telah berhasil menyelesaikan proyek terbesar kami. Aku merasa sangat bangga dan puas. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku sudah benar-benar pulih. Di luar, para tamu sudah pulang. Hanya Rian dan Bianca yang masih berada di ballroom, ditemani oleh keluarga mereka. Aku mengintip dari balik tirai dapur, melihat Rian dan Bianca berpelukan. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku merasakan sebuah senyum kecil di bibirku. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku sudah benar-benar pulih. Aku kembali ke dapur, membantu timku mengemas sisa makanan. Aku tidak ingin ada satu kesalahan pun. Aku ingin setiap hidangan menjadi sebuah mahakarya. Aku ingin setiap tamu merasakan betapa tulusnya kami dalam membuat makanan ini. Aku ingin makanan kami menjadi pembicaraan di pesta itu, bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena keindahannya. Setelah semuanya selesai, aku berjalan ke arah mobil. Aku melihat Rian dan Bianca sedang berpelukan di depan pintu masuk. Mereka terlihat sangat bahagia. Aku merasakan sebuah senyum kecil di bibirku. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku sudah benar-benar pulih. Aku sudah tidak lagi merasakan sakit yang sama. Aku masuk ke dalam mobil, meletakkan celemekku di kursi belakang.
Aku memandangi pantulan diriku di kaca spion. Aku melihat seorang wanita berhijab yang kuat dan tegar. Wanita yang berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan. Wanita yang berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses dari nol. Wanita yang sekarang akan menjadi bagian dari pesta pernikahan mantan suaminya. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju meninggalkan lokasi. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku hanya melihat ke depan. Aku melihat sebuah masa depan yang cerah, penuh dengan peluang, dan penuh dengan kebahagiaan. Aku tidak lagi membutuhkan Rian untuk bahagia. Aku sudah bisa bahagia dengan diriku sendiri.